Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hajji hajji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah mudahkan Bapak Ibu untuk datang ke Masjid Husnul Khatimah. Semoga pagi ini kita mendapatkan pahala haji dan umrah sebagaimana yang disebutkan man ghada ilal masjid, yang datang ke masjid untuk mengajarkan kebaikan, untuk belajar kebaikan, maka dia mendapatkan pahala haji. Semoga ini jadi amal jariah buat para pengurus yang bersusah payah, baik pengurus masjid atau pengurus majlis ta'lim. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat mereka, ya, yang tentunya pahala yang besar, menyediakan, meluangkan dan menyelenggarakan majlis ilmu. Inilah yang disebut dengan majlis zikir, majlis yang dimana dibahas halal dan haram. Majlis zikir adalah majlis dimana dibahas ilmu-ilmu syariat. Taib, kita mau bentar lagi mau Ramadan ya. Saya juga nanti kembali lagi tanggal 8 Maret sampai Lebaran insyaallah. Jadi mungkin Ramadan saya tidak ngisi. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan. Dan ada banyak hal penting yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah apa Bu? Bergembira, senang dulu. Ya, senang adanya Ramadan. Jangan sampai enggak senang. Perbedaan orang mukmin dengan orang munafik. Orang munafik itu begitu datang Ramadan, ya enggak senang dia. Kenapa enggak senang? Banyak hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sebagaimana kebiasaannya, kemaksiatan dan lain sebagainya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian bergembira. Kenapa? Karena Ramadan adalah karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kudu bergembira? Bisa jadi ibadah Anda seumur hidup kalah dengan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Bisa jadi gara-gara Ramadan ini mengalahkan ibadah-ibadah lainnya. Dulu ada 2 orang bareng-bareng masuk Islam dari kabilah Bali. Jadi ada namanya kabilah Bali di Arab tuh Pak. Ya. Ada 2 orang masuk Islam bareng-bareng baisan. Nah, yang satu langsung pergi jihad, mati. Yang satu lagi dia enggak mati Pak, dia enggak ikut jihad, dia hidup 1 tahun lebih lama daripada temannya. Anggaplah temannya 50 yang jihad, yang enggak jihad 51. Terus 2 orang ini dimimpikan oleh Thalhah, sahabat Nabi. 2 orang ini berada di depan pintu surga.
Tapi yang unik, yang disuruh masuk surga duluan yang mati di atas ranjang. Bukan yang mati di atas, bukan yang mati lagi jihad. Kan yang tadi masuk Islam 2, langsung perang mati. Yang ini enggak perang, 1 tahun hidup lebih lama dan matinya di atas kasurnya. Akhirnya orang ini dimimpikan oleh Thalhah. Ternyata yang masuk surga duluan adalah yang apa tadi? Yang mati di atas ranjang. Ia kan bingung, kenapa? Maka ditanyakanlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa kata Nabi dalam riwayat? Bukankah orang itu yang masuk surga duluan tadi hidup 1 tahun lebih lama daripada temannya dan dia berjumpa dengan Ramadan. Jadi gara-gara ketemu Ramadan, akhirnya Allah lebihkan derajatnya daripada orang itu. Masya Allah. Maka mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu, kudu apa tadi, gembira dulu, senang ya Ramadan. Bukan senang THR, bukan senang ada cuti, bukan senang yang macam-macam, tapi senang ya Allah, ampunan Allah, senang rahmat Allah, ya. Taib, itu yang pertama. Ibu ngapain tadi? Bergembira. Kemudian yang kedua, banyakin istighfar dan tobat. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat Hud ayat 52, orang yang tobat dan istighfar itu Allah akan berikan wa yazidkum quwwatan illa quwwatikum. Allah akan berikan kekuatan. Kita tiap hari istighfar. Harus. Karena kita istighfar banyak dosa. Menjelang Ramadan ini termasuk persiapan Ramadan adalah banyakin tobat, banyakin istighfar. Supaya bukan hanya dihapuskan dosanya, dikasih apa tadi? Kekuatan. Surat apa tadi Bu? Hud ayat 52. Nah, ada orang kan badannya sehat, begitu Ramadan langsung bawaannya kayak orang penyakitan. Bawaannya diem kayak lemas banget gitu ya. Begitu ditanya, ngapa lu lemas banget? Ya. Padahal badannya keker banget. Lari pagi bisa 50 kilo. Ya. Sisanya naik Gojek dia tuh. Ya. Naik sepeda kuat banget. Sampai luar biasa dah olahraganya. Ramadan sakit nggak kuat. Ibu-ibu ada mungkin yang sekarang udah sakit, udah tua. Tapi ternyata Allah kasih kekuatan. Bapak-bapak ya mungkin udah tua. Tapi mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Makanya mudah-mudahan tuh penyakit bukan tambah parah, tambah sembuh. Ya, makanya orang gak puasa itu kayak nyari ajalnya yang gak kepuasa. Kenapa? Ya lambung kita kudu istirahat kan. Ya, kudu istirahat sebulan. Memang bagus banget puasa mah dah. Apalagi puasa Ramadan. Makanya Bapak Ibu banyakin apa tadi? Taubat dan istighfar biar Allah mudahkan segala urusannya. Maksudnya Allah kasih kekuatan. Nah ibu kalau nggak baca istighfar, lihat WA laki bisa pingsan. Iya kan? Ya, tapi karena rajin istighfar, oh tukang galon, kayak gitu deh. Oh, ya. Jadi itulah hebatnya istighfar. Mudah-mudahan sebelum Ramadan banyakin istighfar, apalagi lagi sahur. Mudah-mudahan Allah kasih kita kekuatan sampai akhir Ramadan kita mampu melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian yang ketiga, persiapkan iman dan niat yang ikhlas. Persiapkan apa? Iman dan niat yang ikhlas.
Nggak boleh Pak, puasa Ramadan pengen langsing. Nggak boleh puasa Ramadan ngirit, nggak boleh. Itu side effect. Ya, kenapa Pak? Iman dan wahtisaban. Saya puasa karena saya beriman. Karena perintah Allah. Wahtisaban karena mencari pahala. Nah, kalau kata Imam Khattabi, ihtisaban ini gini Pak, nggak merasa berat hari-harinya. Jadi kalau bisa ya, Ramadan itu keadaan kita jangan sampai beda dalam keadaan, bukan dalam ibadah. Kalau ibadah harus beda, harus lebih. Tapi kalau keadaannya biasa aja, nyantai gitu ya. Ya, jadi nggak kelihatan kayaknya pucat gitu loh. Ya, bawaannya udah kayak gak makan 3 hari. Apalagi hari pertama ada tuh. Pak Anu mana? Tidur. Pak Anu mana? Tidur. Ya, sampai dia tertipu dengan hadis palsu. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Saya lagi ibadah, tolong jangan dibangunin. Hadis palsu itu. Ya, mau tidur mau boleh tidur daripada gosip. Tapi jangan bilang kata Nabi. Nabi perang Ramadan. Nabi perang Ramadan. Coba kalau kita Ramadan perang. Wah, belum mengangkat senjata aja daripada bergeletakan. Ya. Jadi poin yang ke berapa nih? Ketiga, siapkan iman dan niat yang ikhlas. Ternyata jadi sehat, alhamdulillah. Jangan puasa habis sehat, kolesterol dia turun. Ada ibu-ibu tiap habis puasa, tiap maghrib nimbang nimbang. Jangan ya, yang ditimbang mah amal, bukan berat badan. Lagian udah tua mah bagus dah, gendut mah banyak yang dipegang. Ya ini ya. Nah, tuh ya, persiapkan apa tadi? Jadi kita belum bahas materi ya. Kita bahas persiapan Ramadan, yaitu persiapan iman dan niat yang ikhlas. Kemudian berniat untuk memaksimalkan diri, nomor 4. Dari sekarang Pak, nanti Ramadan saya kayaknya mau hatam Quran, udah diniatin. Ramadan saya mau taraweh tiap malam, udah diniatin. Nanti Ramadan saya mau kasih fakir miskin, buka puasa ke masjid, kolang kaling seminggu, tempe orek. Buat buka puasa mah tempe orek kagak pantas ya. Apa ya? Pokoknya buat apalah buat buka puasa, aqua apa nyiapin semua. Pak, Anissa ayat 100. Dia keluar, belum nyampe tempat hijrahnya meninggal, telah ditetapkan pahalanya. Maksudnya apa? Ibu dan niat, tiba-tiba drop sakit, insyaallah sudah dapat pahala niatnya. Atau meninggal dunia, oh niat banget Ramadan nanti hatam Quran, hari pertama bisa, kedua bisa, hari seminggu ternyata Allah cabut nyawanya. Dia tidak sampai akhir Ramadan, tapi niatnya sudah sampai. Maka penting Pak, niat mendahului amal. Niat mendahului amal. Walaupun amal kita gak nyampe, tapi kita berkeinginan untuk bisa. Ya makanya niatin apa tadi? Niatkan untuk memaksimalkan diri. Yang mau umroh Ramadan, niatin. Ya, yang mau apalah, yang mau itikaf nanti di mana, niatin. Semuanya dari sekarang sudah dipersiapkan. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, memperbaiki diri dan membiasakan amal-amal yang disyariatkan. Bapak Ibu sekalian, muliakan Allah,
orang-orang dulu kalau bulan memulai Ramadan itu dari Rajab. Rajab itu pembukaan Ramadan. Makanya Rajab itu kayak angin. Sya'ban kayak mendung. Ramadan hujan. Kata Abu Bakar Al-Balhi, Rajab kayak orang nanam. Rajab orang nanam. Sya'ban nyiram. Ramadan panen. Jadi hendaklah kita memulai Ramadan itu dari bulan Rajab. Terus Sya'ban sudah lebih semangat lagi. Ya, dimulai semuanya. Ya, dari bulan Rajab, Sya'ban. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, biasanya orang yang mempersiapkan diri tadi, mudah-mudahan begitu Syawal masih tetap sampai Sya'ban lagi, insya Allah kayak Ramadan. Bu, jangan ngobrol baik, dengerin ya. Ibu-ibu tuh volumenya udah nggak bisa dikurangin dia mah. Dia merasa mah pelan, padahal nyampe ke depan suaranya. Nah itu tanda udah nenek-nenek gitu ya. Taib. Ya. Jarin hujan kagak apa, alhamdulillah hujan rahmat. Ya. Nah, dah. Jadi ibu-ibu sekalian muliakan Allah, bapak-bapak sekalian muliakan Allah. Ada orang yang memang nggak pakai persiapan, Pak. Wallahu alam. Biasanya habis Ramadan suka begitu lagi. Makanya nanti banyak orang-orang yang member baru masjid. Ya iya. Ya yang biasa sholat subuh berapa shaf tiba-tiba rame. Itu member-member baru. Gak apa-apa, welcome. Jangan bapak bilang gini, member baru ya. Jangan. Jarin aja dia datang. Mudah-mudahan istiqomah. Ya, cuma kalau orang yang nggak pakai persiapan, ya habis Ramadan gitu lagi, nggak ke masjid lagi. Makanya orang itu disebut apa? Romdoni. Siapa tuh? Spesialis Ramadan. Habis Ramadan nggak ada lagi. Ada saya pernah ketemu bapak-bapak begitu datang ke masjid pas Ramadan udah kayak Raja Salman. Pakai udang-udang itu. Habis Ramadan kagak ada lagi. Emang spesialis ya. Jadi kalau dokter kan ada spesialis mata, ini spesialis Ramadan. Ya. Masya Allah ya. Maka patut kita gembira, banyakin istighfar, persiapan, maksimalin diri. Karena Ramadan ini ya banyak orang berubah, alhamdulillah. Coba siapa yang senang dengerin, siapa yang senang nungguin azan maghrib kecuali Ramadan? Coba siapa? Sampai maghrib ditanyain, ini siapa hari-hari nanyain maghrib? Coba Pak Ihsan, pernah gak? Hanya sampai jam 4 aja ditanyain maghrib. Maghrib jam berapa? Hanya bulan Ramadan. Luar biasa. Ya. Artis-artis pun udah pada siap-siap mukenanya. Yang lain-lain. Nah, maka Ramadan ini saking hebatnya berkurangnya kemaksiatan. Bahkan ya, kalau kita bayangkan nggak ada Ramadan, kayak apa dosa-dosa kita? Nggak ada Ramadan, nggak ada bonus 83 tahun. Nggak ada Ramadan, bisa jadi neraka udah depan rumah. Kenapa Pak Ustadz? Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'dallah bizalika wajhu 'anil nari sab'ina kharifan. Orang puasa satu hari, mau puasa apa aja? Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Nabi Daud, satu hari puasa apalagi Ramadan, dijauhkan satu hari puasa itu dari api neraka 70 tahun perjalanan. Berarti kalau Ramadan 30 hari, 7 kali 32.100 tahun Allah jauhkan. Maka Ramadan kalau nggak datang, mungkin depan rumah tuh neraka. Begitu Ramadan datang, menjauhlah lagi neraka itu sejauh-jauhnya.
Maka alhamdulillah, dan kita dipilih. Mudah-mudahan ketemu ya, insyaallah. Mudah-mudahan ketemu. Maka doa. Ya, maka doa biar ketemu Ramadan. Taib. Jadi sudah dipersiapkan kebiasaan-kebiasaan, amal-amal yang disyariatkan. Apa aja? Baca Quran udah dimulai, Qiyamul Lail udah dimulai, semuanya udah dimulai. Bahkan bagus dimulainya di bulan Rajab. Masih ada Sya'ban. Dan tentunya saya mewanti-wanti kepada ibu-ibu khususnya yang belum bayar qadha puasa, segera diselesaikan. Pasti ibu jawab begini, udah tat Syawal beres saya. Akhirnya saya tanya anaknya, Bu, nah kamu udah? Belum Pak Ustadz. Berapa lagi? Gak tahu. Ibunya udah selesai, tapi anaknya sampai ibu pun gak tahu anaknya udah selesai apa belum. Siapa yang punya anak perempuan udah balik? Udah Anda tanya belum? Belum kan? Bapak, jangan sampai Bapak capek di dunia, di akhirat juga capek nanti. Siapa yang punya anak perempuan? Tanya. Siapa yang punya istri? Tanya. Udah bayar qadha belum lo? Udah Bang. Kan biasa yang suka begitu, suka nyolot. Ya, udah Bang, ya. Ya, usah disuruh, ya. Ya udah, anak lu noh. Ah ya, lu tanya sono gitu ya. Ya, anak banyak anak-anak mabuk. Ibu-ibu kan sering nanya sama saya. Dua yang sering ibu tanya pertanyaan penyesalan. Satu, sholat yang dulu ditinggalkan, betul? Dua, puasa zaman muda yang belum diqadha. Jangan anakmu kayak kita. Maka saya sering tanya, udah tanya belum anaknya? Pasti belum. Coba langsung WA langsung, ntar lupa lagi. Ya, WA langsung anak lo. Ya, WA, ntar lupa. Tanya coba. Ada bapak-bapak tadi malam saya kasih tahu, begitu tanya sama bininya, udah bayar belum? Belum. Ah, tuh kan. Berapa hari lagi? Ya, jadi bapak-bapak juga kadang-kadang ya nggak mikirin kan. Ibu-ibu mikirinnya sendiri. Dia puasa, ibadah, enjoy banget. Anaknya, mantunya. Tanya Bu Nana coba. Mantunya tuh. Udah bayar fidyah belum waktu hamil? Karena ada yang kerjaannya Ramadan hamil. Tahun depan menyusui, hamil lagi. Ya emang itu apa sensitif. Ya. Dipegang dikit bunting gitu loh. Sampai ada yang udah 2 tahun belum bayar fidyah. Berarti 60 kan. Lupa. Dan ibu-ibu kan orangnya apa ya? Banyak gaya. Begitu ditanya, saya akan bayar fidyah. Enggak pakai fidyah Pak Ustadz. Pakai puasa. Sampai 2 tahun gak dibayar-bayar. Emang gampang bayar puasa di luar bulan Ramadan? Susah Pak. Kalau Ramadan puasa gampang, vibes-nya sama. Ibu kagak puasa diliatin. Tapi di luar Ramadan ibu puasa, yang lain kagak puasa kan susah. Maka ibu-ibu banyak kan bayarnya apa? Ya. Tapi awal mah enggak begitu. Saya akan bayar hutang puasa saya Pak Ustadz. Kagak dibayar-bayar. Saya ini ya, tolong gak usah nunggu nanti, WA sekarang, saya kasih kesempatan. Anak ya tanya, ya udah bayar puasa belum? Kalau belum, bayar sekarang. Sisa berapa? 5, masih ada waktu. Yang gak boleh puasa itu menjelang Ramadan tuh orang yang kagak biasa. Kalau ibu biasa Senin Kemis terusin. Jumat Ramadan baru Kemis masih puasa gak apa-apa. Karena udah biasa. 2, orang yang memang punya utang. Bayar, kan kagak boleh puasa menjelang Ramadan. Itu utang wajib. Ya harus Nah sekarang gimana?
Bu, anak ibu puasa, ternyata masih kurang 3. Berarti ini kurang 3. Maka gimana? Dia harus tobat. Kan udah bayar tapi kurang 3. Dia harus tobat. Kemudian kalau di mazhab Syafi'i bayar fidyah dulu, baru diakumulasi dengan Ramadan berikutnya utangnya. Saya ulangi, tobat, jangan ulangi lagi, bayar fidyah, kemudian akumulasi dengan Ramadan berikutnya. Nggak hilang. Kalau pendapat yang lain, tobat, jangan ulangi lagi, dibayar di bulan berikutnya. Nggak usah bayar fidyah. Ya, tolong Bapak Ibu sekalian perhatiin anak-anaknya yang perempuan. Kalau ibunya nggak usah diperhatiin, pasti udah bayar, Pak. Ya, karena ibu-ibu tuh ibadahnya luar biasa. Semangat buat dirinya. Ya, tapi buat anaknya, menantunya, tolong diperhatikan. Beda ya sama sholat, perhatikan. Kalau sholat ibu tobat, jangan ulangi lagi, banyakin sholat sunnah. Tapi kalau puasa, yang ditinggalin harus diperkirakan. Gak bisa diganti sama puasa sunnah. Ya, coba semampunya. Nah, taib, ibu-ibu kan bicara masa muda begitu kan. Ntar aja ya, iya harus diganti. Saya tahu, makanya saya jawab. Sebelum ibu nanya saya udah tahu ibu ngomong apa. Ya, saya masih sering saking ngejirnya, sering ngajarnya ibu-ibu, belum ngomong dia saya tahu Pak. Mau nanya apa? Ya, karena emang kebiasaan gitu. Jadi kudu diganti. Karena beda dengan kalau sholat tobat jangan ulangi lagi, perbanyak sholat sunnah. Walaupun ada mazhab yang mengatakan boleh qada sholat, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau puasa beda, nggak bisa pakai tobat doang, harus diganti. Nah pertanyaannya, berapa jumlah ibu-ibu semuanya? Ada ibu-ibu ngitung hampir 50 kayaknya Pak Ustadz. Bismillah bayar. Ya, dah itu mah urusan ibu-ibu dah, ya dosa sendiri. Makanya sekarang yang saya pengen anak-anak jangan sampai seperti kita, ya. Taib yang keberapa sekarang? Lupa. Termasuk yang harus dibiasakan, nggak ada kebiasaan untuk ziarah kubur sebelum Ramadan. Ya, tanah kusir rame banget itu nanti, macet itu. Kenapa orang pada ziarah kubur mau Ramadan? Nggak ada. Ziarah kubur mah bebas kapan aja. Tapi kalau Anda biasakan sebelum Ramadan nanti jadi syariat. Yang bagus justru Anda kunjungi orang-orang ya yang masih hidup. Siapa saudara? Siapa tahu belum punya buat buka puasa, buat makanya banyak orang dulu bayar zakatnya itu bulan Sya'ban. Kalau sudah 1 tahun. Kalau kita kan lain bayar zakat bulan Ramadan, zakat mal. Padahal orang dulu bayar zakatnya bulan apa tadi? Sya'ban. Kenapa Pak Ihsan? Buat nanti buka puasa, buat sahur. Dikasih, tapi zakatnya bukan berbentuk sembako. Zakat harus berbentuk uang. Taib, itu persiapan-persiapan menjelang Ramadan. Yang keberapa tadi? Yang kelima. Yang keenam. Yang keenam berdoa Bu, berdoa. Berdoanya gimana? Enggak ada Nabi ngajarin doanya. Cuman ada doa dari para salaf, diantaranya dari Yahya bin Abi Katsir. Ikutin saya. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Nah ini artinya sampaikan diriku kepada bulan Ramadan, sampaikanlah bulan Ramadan itu kepadaku dan terimalah amalku. Nanti saya share di grup ya. Sekali lagi Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadana wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan ingat, boleh juga doanya bebas. Seperti begini. Allahumma sallimni ila Ramadan
Boleh, ya Allah pertemukan aku dengan. Atau Allahumma sallimni wa barik li fi Ramadan. Ya Allah, atau Allahumma barik lana fi Ramadan. Ingat, yang ketemu Ramadan itu banyak, tapi belum tentu berkah. Coba lihat Pak, Bapak punya teman kantor, teman-teman ketemu Ramadan, tapi ya begitu-gitu aja, nggak berkah. Kita berharap ketemu dan berkah. Apa tuh berkah? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Makanya kata Syekh Nasir As-Sa'di, jangan minta ketemu sama Ramadan doang, minta berkah. Karena yang tukang begal-begal motor pada ketemu sama Ramadan juga, tapi dia melakukan banyak keburukan, nggak berkah. Maka kita minta kepada Allah, yang paling gampang tadi bagaimana? Allahumma sallim wa barik lana fi Ramadan. Ulangi, Allahumma sallim wa barik lana fi Ramadan. Artinya apa? Ya Allah, pertemukan aku dan berkahi aku di bulan Ramadan. Jadi mau bahasa apa terserahlah, nggak ada ketentuan khusus doa-doa untuk berjumpa Ramadan. Kemudian Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, yang terakhir apa tuh? Yang keberapa? Pentingnya ilmu sebelum Ramadan. Pentingnya ilmu sebelum Ramadan. Maka saya mau sedikit, tadi bukunya sudah saya share ke grup ya, tentang puasa Ramadan dari Ustadz Julian Purnama. Baik, saya akan bahas sedikit. Apa hukum puasa Ramadan? Enggak usah, itu mah paling gampang, pasti wajib. Kemudian apa keutamaan puasa? Keutamaan puasa itu banyak. Yang pertama, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingnya. Alika bisyam fa innahu la mislalahu. Hendaklah kalian berpuasa karena tidak ada ibadah yang semisal dengan puasa, ibadah yang tidak ada tandingnya. Masya Allah ya Pak. Nah, sampai-sampai pahala puasa cuma siapa? Cuma Allah yang tahu. Kan bisa aja Pak orang kering-keringin bibirnya, dilecet-lecetin gitu, ya biar disangkain puasa, bawaannya lemes, ya padahal cendol udah berapa biji. Bisa aja orang bohong. Makanya puasa itu fa innahu la mislalahu, tidak ada yang sebanding dengan puasa. Makanya insyaallah besok kita akan berapa hari lagi akan melaksanakan puasa Ramadan, dan itu adalah puasa yang tidak, amal ibadah yang tidak ada apa tadi? Tandingnya. Kemudian Allah Ta'ala saking pentingnya puasa menyandarkan kepada dirinya. Makanya kita sering dengar Ustadz ngomong apa? Ya, fa innahu li wa ana adzibi. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Jadi yang paling tahu pahala bapak ibu puasa cuma Allah saja. Karena ada orang yang puasa cuma nahan lapar haus doang. Itu puasanya orang awam. Ada orang yang puasa enggak dapat apa-apa, kamin shaimin laisa min siyami illal ju' wal 'atas. Orang puasa hanya dapat lapar dan haus doang. Ya, maka puasa saking pentingnya disandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Ibu udah dapat belum makalahnya? Udah ya, di grup ya. Nanti kasih bapak-bapaknya. Puasa ini menggabungkan 3 jenis kesabaran. 1, sabar dalam perintah Allah, taat. 2, sabar menahan kemaksiatan. 3, sabar menerima takdir. Gak boleh orang gak puasa. Makanya puasa itu menggabungkan berapa tadi? 3 jenis kesabaran. Kemudian puasa akan kasih syafaat. Asyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran nanti akan berikan syafaat pada hari kiamat.
Yaqulu siyam ay rabbi manatut naum bil lail fasyaffi'ni fi. Yaqulu siyam manatut ta'am wasyahwa fasyaffi'ni fi. Nanti puasa akan ngomong begini, ya Allah, ya dia menahan syahwatnya, ya dia tidak makan dan menahan syahwatnya, maka izinkan aku memberikan syafaat kepada orang ini. Makanya nanti mudah-mudahan kita dapat syafaat dari siapa? Dari puasa. Karena puasa itu bisa memberikan dari syafaat nanti pada hari kiamat. Kemudian orang yang berpuasa diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Ya, makanya di belakangnya di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35 Allah berfirman, lahum maghfiratan wa ajran azim, ada pahala yang besar. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar ya. Amin ya. Mudah-mudahan bisa memaksimalkan diri. Dan saya berharap gini Pak, lebih baik yang bikin dodol apa ya, orang lain aja, jangan ibu. Ya mendingan mau belanja pakaiannya sekarang aja, jangan lagi Ramadan. Betapa luar biasanya Ramadan, pasar-pasar rame. Pasti orang kalau siangnya capek, malamnya lemes. Apalagi itu 10 hari terakhir. Dengan minta duitnya sama laki sekarang. Ya, buang udah duit. Ya, sebelum Ramadan udah beli nastar. Ya. Ya, udah beli apa? Ya, jangan sampai malam Lailatul Qadar ibu gulung, ya, bikin dodol, bikin nastar, akhirnya pasti lewat itu Lailatul Qadar tuh. Ya. Taib. Kemudian yang keenam, puasa adalah perisai dari api neraka. Asyamu junnah. Asyamu jannatun wa hisnun wa hasinun minan nar. Jadi puasa itu adalah perisai. Perisai apa? Perisai dari api neraka. Tadi sekali puasa berapa tadi dijauhin dari api neraka? 70 tahun perjalanan. Kemudian puasa menyebabkan masuk ke dalam surga. Makanya di surga ada pintu namanya apa? Rayyan yadkhulu minhus shaimun. Inna fil jannati abwab fi, ya di surga itu ada pintu. Yadkhulu minhus shaimun. Masuk orang-orang yang puasa. Apa namanya? Rayyan. Taib. Puasa banyak sekali hikmahnya, ya. Puasa banyak sekali keutamaannya dari segi kesehatan. Nah sekarang kita bahas apa sih rukun puasa. Rukun puasa cuma 2. Satu niat. Bedain ya. Bedain antara puasa sunnah sama puasa wajib. Misalnya puasa wajib, bapak, ibu, belum makan nih gue nih jam 10. Tapi kagak lapar ya. Gue puasa sunnah hari ke Senin gak apa-apa tuh. Niatnya dadakan. Karena puasa apa tadi? Sunnah. Tapi syaratnya belum makan apa-apa. Ya, dan tadi nasi uduk jam 6. Ini ya, kayak gue gak lapar ya. Ya lu udah makan tadi kan gitu lah. Jadi kalau puasa sunnah itu boleh bersifat apa tadi? Dadakan niatnya. Tapi kalau puasa wajib itu harus niat sebelum datang subuh. Niat itu yuk kagak usah diucapin. Nawaitu soma godin an ada ipatu sahri Ramadona hazihi, nggak usah. Anda makan sahur berarti niat. Udah niat. Lalu ngapain sahur ngapain? Mau puasa kan? Terus taraweh mau ngapain? Ibu taraweh ngapain besoknya? Mau puasa. Makanya puasa itu cukup niatnya di hati. Niat saya puasa selesai. Atau nggak usah pakai niat. Yang penting bangun sahur. Ya, itu rukun puasa ada 2 ya. Satu apa tadi? Niat. 2, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari.
Ya, jadi rukun puasa cuma berapa? 2, niat dan menahan yang membatalkan dari terbit matahari dari fajar sampai tenggelam matahari. Kemudian pasti nanti ada beda lagi biasanya kapan Ramadan. Ya. Kapan Ramadan ini nanti bagaimana menentukannya? Tentunya ada yang namanya hilal. Ya. Jadi Bapak Ibu saran saya ya lebih baik ikut pemerintah. Dah, itu aja. Dia benar, ibu dapat pahalanya. Dia salah, dosanya buat dia. Kita mendapat pahala terus. Ya, jadi nggak usah ikutin A, B, C, D, apalah. Karena di Indonesia ini banyak banget aliran, Pak. Ya, ada lagi yang alirannya puasanya sampai sekian. Udah belum puasa, orang dia udah puasa. Ya, seminggu yang lalu. Jangan pakai mereka. Kita pakai ulil amri saja. Ya, makanya ada keberkahan bersama jamaah. Jadi puasa itu harusnya bareng-bareng. Lebaran juga harusnya bareng-bareng. Taib. Kemudian selanjutnya tadi kita bahas tentang rukun. Sekarang wajibnya. Wajib puasa itu Islam. Apalagi balik. Berarti kalau orang yang belum balik boleh enggak puasa? Berakal. Ya. Kemudian mukim alias apa? Tidak safar. Jadi kalau safar boleh enggak puasa? Ustadz kalau saya safar tetap puasa ya enggak apa-apa. Tapi kalau yang enggak puasa juga enggak apa-apa. Yang penting safar dia. Safar itu berarti perjalanannya jauh ya, apalagi lebih dari 80 km. Jadi orang safar misalnya mau umroh dia nggak puasa nggak apa-apa, jangan sok solehah. Ih, dia kagak puasa safar, aku dong puasa. Ya, karena dibolehkan untuk tidak puasa walaupun nggak berat, walaupun nyantai. Yang penting adalah dibayar, itu aja. Ya. Jadi banyak orang-orang yang kalau lagi safar atau lihat keadaannya. Misalnya bapak lagi nyetir, terus pusing, anak berisik dikit, cicing sia. Wah, waduh galak banget gitu loh. Mendingan batal ya Pak. Mendingan batal karena puasanya membuat dia jadi marah, emosi, macet kan pulang kampung misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya dia nyantai, enak, naik bisnis, nggak apa-apa juga. Tapi kalau misalnya dia nyantai, naik bisnis atau naik biasa Pak Ustadz, tetap nggak puasa, nggak apa-apa juga. Zaman dulu orang kagak rese. Jangan main viral-viralin aja ya. Nih kadang-kadang emak-emak nih luar biasa dah. Orang salah dikit diviralin ini. No puasa guys, puasa ini kagak puasa no guys ya. Kayak orang sekarang banyak orang-orang non muslim pergi ke Madinah. Nggak apa-apa, yang nggak boleh ke Mekah. Jadi kalau ibu lihat ada orang nggak berjilbab di Madinah, itu nggak apa-apa memang. Yang nggak boleh kemana? Mekah. Ada ibu-ibu posting tanda-tanda kiamat guys. Tanda tambah kiamat guys. Orang kafir pada masuk Madinah. Orang kafir pada masuk Madinah. Raja Salman disalahin. Padahal di zaman Nabi saja orang kafir boleh masuk masjid. Ya apalagi cuma Istiqlal. Gak apa-apa. Siapa tahu dapat hidayah. Kan sekarang di Madinah itu indah Pak. Dibikin kayak wah. Jadi ke Kuba itu ibu bisa jalan kaki. Ya enak suasananya, dibikin spot-spot foto. Ya ada tukang fotografernya sekarang mah. KP-KP di mana-mana. Ya mudah-mudahan ya menjadi tambah nikmat bukan tambah banyak ngopi. Ya tambah nikmat ibadah nggak susah gitu loh makanan.
Jadi kalau ada orang nggak puasa bulan Ramadan berprasangka baik saja. Tapi Pak Ustadz ada bapak-bapak nggak puasa Ramadan Pak Ustadz. Ya kali gelo dia nggak berakal itulah. Ya iya kan. Ya jangan main seujun baik kali sakit atau apa. Wallahu a'lam. Ulangi ya. 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 mukim. Mukim itu tidak safar. 5 suci dari haid dan nifas. 6 mampu alias mampu berpuasa. Selanjutnya sunnah-sunnah. Tadi apa tadi? Wajib. Sekarang sunnah-sunnah ketika puasa ya. Pertama, disunnahkan segera buka. Hati-hati, ada orang bukanya itu nanti Pak, udah agak malaman dikit. Nah itu biasa orang Syiah. Ya, kalau kita buka pas apa? Pas maghrib. Maghrib itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Kita buka. Tapi, Bu, ya, kalau buka itu bagus dipercepat. Dipercepat apa? Dipercepat untuk buka puasa. Cuman ada sunnah yang kadang hilang ketika kita buka puasa. Apa tuh? Dengerin azan. Maka kalau bisa kita buka puasa sambil jawab azan. Ya kadang-kadang kan buka puasa tuh apalagi hari pertama Bu. Wush. Ya pisang udah tanpa busana. Semuanya udah prepare begitu. Baru. Dan puasa itu buka puasa bukan karena bedug. Bukan karena bedug. Jadi karena sudah masuk maghrib. Jadi disunnahkan untuk segera berpuasa berbuka puasa. Kenapa? La yazalun nas bi khairin ma'ajjilul fitra. Ajilul fitra. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi kebaikan itu akan senantiasa kita dapatkan selama kita menyegerakan buka puasa. Maka yang di mobil bawa air, Ustadz, nah ini sekarang ada kasus Pak Ihsan, kagak ada air, kagak ada korma, kagak ada apapun di mobil, gimana? Nelan ludah gitu. Ada air aki, ya nggak mungkin kan? Maka niatkan batalin puasanya gini, kata Syekh Utsaimin. Ya, niatkan dalam hati, aku batalkan puasaku. Ya, kalau nggak ada apa? Kan nanti apa-apa macet mau lebaran mah. Betul nggak? Makanya saya sarankan ya, buka puasa jangan di mal. Lebih baik di rumah. Bersama atau di masjid-masjid terdekat. Atau kalau mau buka puasa di rumah bukber siapalah. Ya, jangan di mal. Tobat mendadak semua Pak. Susah sholat maghrib aja. Ngantri. Nggak ada orang taraweh di mall, nggak ada. Ya, Isya aja. Ya maghrib aja udah susah. Apalagi Isya, apalagi taraweh. Dan banyak biasanya orang yang buka puasa di mall itu yang nggak Isya, nggak taraweh akhirnya. Makanya lebih baik buka puasa bersama warga di rumah atau di masjid. Tapi jangan lupa laki-laki tetap kemana tadi? Ke masjid. Ya kalau di masjid Ashab apa ya buka puasa itu udah nggak pulang lagi. Kenapa? Kalau pulang lagi nggak akan dapat sop di dalam. Saking penuhnya orang. Ya makanya Masya Allah. Kalau kita kan enak ya buka dikit ke masjid pulang lagi makan datang lagi udah nggak ada tempat. Saking banyaknya orang yang tarawih. Makanya kalau misalnya Bapak ya sama di Mekah Madinah juga kalau kita buka tuh jadi ngantuk. Apalagi imamnya baca 1 juz. Wah luar biasa. Gebruk gitu loh. Ya Allah. Tapi begitu pulang dari umroh dia ngomong begini sama temannya. Nikmat banget deh tarawih di Mekah gitu. Padahal dia ngantuk itu. Ya. Sekarang saya lagi tarawih depan saya tidur itu. Ya, saking udah capeknya, udah kenyangnya.
Makanya serba salah, kenyang salah. Dan kalau di Mekah, Madinah itu kalau Ramadan diundur isanya jam 9. Ya, diundur jam 9. Karena nanti selesai kan jam 11. Ya, jam 11. Biar apa jam 9? Biar sempat pada makan, mungkin dari yang jauh-jauh. Jadi sunnah-sunnah puasa yang pertama adalah apa tadi? Berbukanya disegerakan. Kemudian bagus berbuka dengan bukan kurma tapi rutob. Rutob itu kurma yang masih muda. Ya, kurma yang masih muda namanya apa tadi? Rutob. Tapi kalau Pak Ihsan, Ibu Nana atau ibu-ibu nanti pergi ke Mekah, Madinah atau nitip sama orang, ada rutob yang tercanggih, yang terenak. Namanya rutob ajwa. Biasanya kan ajwa kering, Pak. Ya, ini enggak. Ajwa tapi kayak lengket lembek-lembek gitu ya. Wah, itu Masya Allah, rutob ajwa namanya. Jadi bedain rutob sama tamar. Kalau tamar itu kurma kering. Kalau rutob kurma basah, kurma seger. Yang sunnah mana? Rutob. Kalau nggak ada rutob ya samar. Kalau nggak ada samar, air putih. Bagusnya. Jangan bandulan dulu, jangan. Ya, air putih bagus. Saya ulangi, yang pertama tadi rutob. Nggak ada rutob, kurma kering. Nggak ada kurma kering, air putih. Itu sunnahnya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, taib. Bukan berbuka dengan manis ya. Ya, kalau nggak ada kurma lebih baik air apa tadi putih. Kemudian berdoa, doanya ya udah pada tahu kali ya, jangan Allah malakasumtu. Apa? Zahabat doma'u wabtallatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Enggak hafal Pak Ustadz ya bismillah. Ya. Kemudian sebenarnya gini. Doa buka puasa berbeda sebenarnya kalau buka puasanya bareng-bareng. Termasuk bapak-bapak yang puasa buka puasa di masjid. Harusnya baca doanya itu ya setelah zahabat doma'u baca doa, ikutin saya. Aftara indakum. Ini kalau doa buka puasa di rumah orang, bukber Pak. Ya bukber, misalnya Pak Ihsan ngadain buka puasa sama keluarga, sama tetangga, maka kita baca zahabat doma'u terus tambahin doanya. Ya, cuman doa ini yang enggak populer. Ikutin saya, aftara indakum as-saimun wa akala ta'amakum al-abrar wa sallat alaikum al-malaikah. Itu doa buat yang punya rumah. Makanya bagus kalau ngadain bukber buat keluarga besar, buat orang tua ngajak ke rumah. Nah, tapi masalahnya doanya jarang yang hafal. Dan bagus juga, ini saran aja ya, buat yang buka di masjid, bagus doain yang ngasih makanan. Ya, yang ngasih makanan itu siapa? Oh, ibu-ibu yang bikin. Makanya doain buat orang yang ngasih buka puasa. Apa doanya? Ikutin saya. Ya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya, itu doa buat orang yang ngasih buka puasa. Ya, makanya bagus. Kan biasanya pada di emperan ya, di sini ya. Jadi ya di luar. Nah, kasih selembaran di laminating. Ya, doa buka puasa dulu, terus doain yang ngasih buka puasa. Ya, intinya yang ngasih buka puasa mah ya ikhlas. Tapi kita yang dikasih tahu diri. Ya, udah bawa pulang lagi dia, gitu ya. Gitu. Jadi ya malah kalau di masjid-masjid itu tuh suka dapat besek kan. Ya, dapat nasi padang apa luar biasa, ibu-ibu sedekah bapak-bapak kalau Ramadan itu.
Nah, hendaklah mendoakan. Nah, kasih aja selembaran doa bila dikasih makan oleh orang lain, ya. Ulangi, Allahumma, ini termasuk doa kalau ditraktir, Pak. Kadang orang kalau ditraktir itu kan pura-pura ke WC karena kagak mau bayar. Ya, pura-pura lihat WA begitu, ya. Makanya sebagai tanda terima kasih kepada orang yang neraktir atau yang ngasih makanan, kita doakan Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nah, itu doanya nanti saya bikinin stikernya coba. Biar nanti ibu tinggal fotokopi, biar share ya buat orang-orang ya yang buka puasa di masjid itu. Biar tahu diri tanda terima kasih itu kalau buka puasa di masjid ya, berterima kasih sama yang ngasih. Tapi kalau bukber diundang, nah lain lagi. Cuman kita mau di mana aja ya Allah malakasum tuh ya, kagak ada hafal yang lainnya ya. Jadi doa buka puasanya zahabat doma'um, tapi ada doa buka puasa bersama, ada terima kasih kepada yang ngasih makanan. Taib. Kemudian jangan lupa tadi buat bapak-bapak buka puasa tetap sholat di mana? Di masjid. Berarti makanannya makanan ringan saja. Kadang-kadang puasa ini kan ada pembukaan-pembukaannya, Pak. Ya, azan apa namanya yang kecil-kecil, ya. Habis sholat maghrib agak besar. Habis taraweh bakso. Ya, biasanya orang jadi 3 kali makan jadinya, ya. Jadi kalau buka puasa jangan sampai kewajiban ke masjid ditinggalkan, ya. Nah, maka bapak-bapak tetap ke masjid, ya. Kemudian ibu-ibu, ini ibu-ibu nih ya. Ini sekedar nasihat saja. Jangan sibukkan dirimu dengan cuci piring dulu. Sehingga akhirnya isya telat, maghrib mepet. Termasuk sahur. Sahur itu kan begitu. Ibu pengennya bersih semuanya baru sholat. Maka ini akhirnya menyebabkan ibu jadi terlambat. Dan jangan lupa ketika buka puasa tetap dengerin apa tadi? Azan. Karena sayang, dengerin azan kan pahalanya gede. Ya, dapat syafaat, kemudian diampuni dosanya, dapat syurga. Nah, ini perkara apa tadi? Buka puasa. Mudah-mudahan kita nanti makanya orang buka puasa itu ada 2 kegembiraan. Gembira ketika buka, gembira ketika di surga. Ya, gembira ketika lihat orang buka puasa tuh gembira banget ya. Ya, yang kedua gembira ketika masuk surga. Kemudian sahur. Sahur ini, Bu, jangan sampai enggak sahur. Walaupun sekedar minum. Kenapa? Fa inna fis suhur barakah. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Coba, apa maksudnya? Bapak makan sahur tuh dikit, Pak. Enggak kayak buka, betul? Lain lah orang ngantuk-ngantuk makan. Tapi bisa sampai maghrib. Itulah keberkahan makan apa tadi? Sahur. Bapak kan makan biasanya banyak pagi, siang juga udah lapar. Ya. Tapi sahur makan cuman dikit, apalagi anak-anak kita yang masih kecil. Makannya cuman nugget 1 biji doang sama nasi berapa butir kali dia. Sambil itu jangan bilang. Sambil merem. Tapi Masya Allah bisa sampai maghrib. Kenapa? Karena sahur itu barokah. Makanya sering Pak Ihsan kita dengar orang ngasih buka puasa. Tapi belum pernah kita dengar orang ngasih sahur. Kecuali 10 hari terakhir Ramadan. Bagus tuh kasih apa tadi? Sahur. Apalagi buat yang itikaf ya. Jadi sahur itu barokah. Kemudian orang ke sahur itu didoakan oleh malaikat, oleh Allah dan malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mutasahhirin. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada orang yang makan sahur.
Jadi kalau lagi bapak makan sahur, itu malaikat Allah dan malaikat lagi doain. Kalau Allah bersolawat berarti rahmatnya. Tapi kalau malaikat bersolawat berarti mintain ampun. Berarti kalau bapak ibu lagi makan sahur, malaikat lagi ngomong apa? Ampuni dia ya Allah, ampuni dia ya Allah. Jadi makan sahur itu bukan sekedar makan. Anda sedang didoakan oleh Allah dan malaikatnya. Ya, ini salah satu keutamaan apa tadi? Sahur. Kemudian bagus kalau sahur itu diakhirkan. Diakhirkan di sini adalah ya kurang lebih 50 ayat. 50 ayat Quran, Pak. Kira-kira berapa tuh kalau 50 ayat? Bapak baca 50 ayat berapa? Mungkin 2 jam situ yang baca. Ya, maksudnya adalah mungkin setengah jam, 15 menit sebelum apa? Azan. Kenapa Pak Ustadz bagus sahur diakhirkan? Supaya masa kenyangnya bisa lebih. Bapak sahur jam 1 ya pasti laparnya cepetan. Sahur jam 2 laparnya bisa lebih cepetan. Jadi lebih baik sahur itu dapat tadi. Kalau buka diapain tadi? Dicepetin. Kalau sahur diakhirin. Ya. Nah ini salah satu sunnah. Kemudian salah satu sunnah makan sahur juga makan kurma. Tapi bukan rutob. Bedain. Kalau buka tadi pakai apa tadi? Rutob. Baru korma. Baru air putih. Tapi kalau sahur bagusnya makan korma. Ni'mas sahur al-mu'min at-tamar. Sebaik-baik makanan sahur adalah kurma. Ini termasuk sunnah. Kalau makan yang lain Pak Ustadz ya gak apa-apa. Atau korma dulu baru makan yang lainnya ya. Kemudian Bu ya. Kemudian kalau nggak ada makanan, minum apa tadi? Air, ya air. Kemudian yang kelima, gunakan waktu sahur itu banyak istighfar. Jadi kalau yang keempat tadi, kalau nggak ada makanan, minum apa tadi? Air, ya jangan sampai nggak sahur. Yang kelima, banyakin istighfar. Dan ada banyak setan nanti. Setan berbentuk hiburan, lawakan, ya. Dan bapak-bapak nggak kayak ini kan, sahur gitu kan? Nggak kan di sini mah kayak, ya jangan ganggu orang kasihan, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu masih ada waktu 10 menit, 15 menit banyakin apa? Istighfar, karena itu waktu yang bagus untuk istighfar adalah waktu sahur. Sebagaimana Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak meminta ampun. Jadi itu poin yang kelima, gunakan waktu sahur dengan banyak beristighfar. Kemudian yang keenam, gunakan waktu sahur untuk banyak berdoa. Kenapa? Karena waktu sahur adalah waktu sepertiga malam di mana Allah turun ke langit dunia. Sebagaimana yang sering kita bahas dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hina yabqa sulusul lail akhir fayaqul man yad'uni fastajib lahu. Allah turun ke langit dunia dan siapa yang meminta Allah akan kabulkan. Jadi sahur ini saatnya juga kita istighfar, saatnya kita berdoa. Ya. Kemudian Pak Ustadz, boleh enggak ya? Di poin yang ketujuh nih. Sahur saatnya baca Al-Qur'an. Maka bagi-bagi waktu tuh. Mungkin baca Quran dulu. Terus sholat dulu mungkin ya. Kemudian baca Al-Qur'an. Kemudian istighfar, kemudian banyakin doa. 20 menit sisa ngapain? Baru makan sahur. Jadi yang ketujuh, gunakan waktu sahur untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Muzammil ayat 6,
inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Maksudnya baca Al-Qur'an. Jadi banyak kerjaan kita waktu sahur ya. Ibu-ibu banyak banget nih. Bukan hanya masak, tapi bisa sambil istighfar. Ya, sambil bikin apa, sambil istighfar enggak apa-apa. Ya, sambil baca Quran ya, dengerin murattal atau baca sendiri Quran ibu yang ibu hafal. Ibu baca Al-Ikhlas yang banyak enggak apa-apa sambil aktivitas. Jangan sampai Bu, kerjaan ini ibu kagak masak. Ya, akhirnya datang laki, mana Bu, mana sahurnya? Aku tadi baca Quran dulu, istighfar, terus aku doa, ya belum Pak gitu. Nah ini salah berarti ya. Jadi maka ibu-ibu tugasnya banyak banget nih nanti nih ya, tugasnya banyak. Maka ibu-ibu mudah-mudahan sambil masak, tapi jarang masak sekarang mah pada Gojek kali ya. Ya pada GoFood, pada buka belum tuh? Udah biasanya Ramadan ya. Apalagi banyak makanan ya dan lain sebagainya, silakan terserah. Yang penting mudah-mudahan masih sempat baca Al-Quran, masih sempat apa tadi baca istighfar, banyakin doa, di samping juga mempersiapkan makan sahur buat keluarga. Dan tidak apa-apa sahur dalam keadaan junub. Ini mohon maaf ya bagi yang aktif ya, bagi yang masih aktif ya. Nggak apa-apa sahur masih dalam keadaan apa tadi? Junub. Ya, bahkan sudah azan. Yang penting nggak boleh makan. Tinggal mandi. Ya, yang bagusnya kan dia sudah mandi. Tapi jangan sampai begini. Udah tinggal 20 menit lagi. Mami makan sahur. Mami mandi junub dulu ya sayang ya. Habislah waktunya. Ya. Jadi nggak apa-apa orang sahur dalam keadaan junub. Yang nggak boleh ibu mandi junub sambil makan sahur. Ini susah itu, ya. Jadi nggak apa-apa. Cuman sunnahnya kalau junub ngapain? Wudu dulu. Wudu dulu baru makan. Kalau waktunya mepet ya udah, ya wudu dulu baru dia makan. Tapi kalau yang cerdas kan dia waktu mandi dulu, dia wudu, dia makan. Ya masih sempat melakukan. Tapi kalau ternyata mepet-mepet, tidak apa-apa orang sahur dalam keadaan apa tadi? Junub. Ya. Taib itu hal-hal yang bisa dilakukan di waktu apa tadi? Sahur. Kemudian juga taraweh. Ya. Taraweh. Taraweh ini ikutin bagaimana masjidnya. Ibu berada di masjid yang 2-3, jangan 11 pulang. Ikutin 2-3. Ibu di masjid yang 11 jangan nekat 2-3. Ya. Dan jangan juga lu jadiin 2 imamnya. Kan ada yang begitu tuh. Bagi yang 11 ini imamnya. Nanti imamnya beres ganti imam lain, imam 2-3 gitu loh. Ya. Jadi pilih aja salah satu. Mau kalau di Arab malah bukan 11, 13. Kalau di Mekah Madinah setelah Covid jadi 13. Kan ternyata memang ada sunnahnya. Kalau di kita kagak biasa. Biasanya berapa? 11. Beda aja lu dikit. Bilangin aliran sesat. Ya. Padahal di Mekah Madinah sekarang berapa tadi? 13. Ya. Jadi tarawehnya berapa? 10, witirnya 3. Ya. Atau tarawehnya 8, witirnya 5. Jadi setelah Covid ya, setelah Covid biasanya kan dia 2-3. Tapi setelah Covid jadi 13. Tapi tetap hatam Al-Quran. Maksudnya setiap malam satu juz ya. Kalau di tempat Anda ya sesuai dengan kemampuan lah. Kadang-kadang ya ibu-ibu suka nanya dulu, imamnya siapa? Wah dia lama banget, gue pindah masjid sono Al-Kausar gitu ya. Ya, nah ini kadang-kadang suka begitu ya, yang ngikutin imam. Terus ingat, witir itu ngikutin imam. Jangan witir di rumah sendiri. Kenapa?
man shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailihi. Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia mendapatkan pahala sholat semalaman penuh. Jadi imam witir ya ibu witir. Jangan 8 pulang. Ngapa bu? Witir mah di akhir. Cil kayak yang paling soleh. Ya, kayak yang paling soleh. Witir mah di akhir gitu lah. Witir di akhir kalau memang ya di luar Ramadan. Tapi kalau ibu di bulan Ramadan ngikutin imam, hadisnya khusus itu. Ya, sholat bersama imam sampai selesai dapat pahala sholat semalaman penuh. Jadi ibu dapat pahala sholat semalaman penuh. Ya, nah itu. Jadi nanti taraweh silakan ya. Yang 11, yang 13, yang 23 semuanya dibolehkan. Bahkan kalau di mazhab-mazhab yang lain sampai ada yang lebih daripada itu. Ya. Taib kita 11 aja. Dan tentunya hati-hati. Tarawih itu bukan cepet-cepetan. Tapi menikmati tarawihnya. Jangan sampai kan beredar tuh Pak nanti. Ada yang 100 kilo per jam. Ada yang 300 km per jam. Ada yang luar biasa kecepatan cahaya tarawihnya. Kecepatan cahaya. Saya bingung baca Fatihahnya juga kayak dilongkap. Nah, ini suatu ya harusnya ya ada yang turun tangan ya. Ya, tapi ternyata sudah dari turun temurun mereka melakukan itu. Ya malah di masjid-masjid tertentu kadang-kadang 10 hari terakhir ngundang imam dari Madinah. Ya Masya Allah tuh di mana tuh di Masjid Baitur Rahman ya Fedek tuh belakangnya. Wah itu kalau 10 hari terakhir ngundang imam dari Madinah. Suaranya bagus ya, nikmat ya. Nah ini ya untuk dan ibu-ibu boleh sholat tarawih di masjid. Tapi catatannya tetap 1 izin suami. 2 tidak pakai parfum. 3 jangan dandan kayak orang jatuh dari motor merah gitu ya. Ya itu KDRT apa sih gitu loh ya. Ya 4 cari masjid yang ada hijabnya. Biasa kalau di sini perempuan di mana? Di atas ya. Di atas, laki-laki di bawah, yang tertutup ya, yang tertutup. Kalau bisa dipisah pintu masuk laki mana, pintu masuk perempuan mana, benar-benar rapih biar tidak terjadi ikhtilat ya. Taib, silakan ya nikmati tarawehnya. Dan jangan lupa kalau kata Syekh Utsaimin Bu, doamu buat orang tuamu lagi taraweh, lagi tahajud, itu lebih baik daripada 10 ekor onta yang kau berikan buat orang tuamu yang sudah meninggal. Jadi kalau ada orang tua yang sudah meninggal, saat yang terbaik udah mendoakan mereka tiap hari tentunya, apalagi di bulan Ramadan. Dan jangan lupa doa yang terpenting adalah apa? Allahumma a'tik riqabana minan nar. Bebaskan keluarga kami, kerabat kami dari api neraka. Karena setiap malam Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari neraka, ya. Pertanyaannya, apakah ayahmu, ibumu termasuk di antaranya yang dibebaskan? Maka mudah-mudahan ayah dan ibu kita sudah dibebaskan dari api neraka, termasuk keluarga kita. Jangan lupa ya, doa terbaik ya, lagi sujud sebelum salam, doa minta dihindari keluarga dari api neraka. Taib, beberapa hal mungkin banyak yang harus dibahas, tapi mungkin saatnya sekarang tanya jawab. Ada yang mau nanya? Silakan. Silakan. Siapa? Ada mic-nya? Bapak boleh? Boleh minta tolong mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, mohon petunjuknya. Dulu anak saya itu waktu dia melahirkan sudah bayar fidyah. Apakah sekarang harus dilakukan puasa gitu Pak Ustadz? Kalau sudah bayar fidyah. Ulangi Pak. Sudah dibayar fidyah, apakah harus dilakukan puasa? Oh nggak usah. Nggak usah ya. Karena cukup bayar fidyah, cukup berdasarkan
Dapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Cukup. Terus yang kedua Pak Ustadz, kalau tarawih itu yang bagus, yang afdol itu 22 apa 44? Yang terbaik adalah dua. Salatul lail wan nahar masna masna. Salat siang dan malam itu dua. Tapi kalau ada yang 4 nggak disalahin. Ya, cuman kalau nanya yang terbaik bagusnya 2 salam. Taib. Syukran Ustaz. Iya. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak yang nanya silakan. Kasih mic-nya. Ya ibu-ibu dulu. Bapak-bapak kasih mic-nya tuh di belakang nanti. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat wajib. Tapi kalau sunnah di bulan Ramadan, kira-kira kalau umpamanya di rumah, pahalanya sama nggak? Sama. Satu malam Sama. sholat tahajud sama. Jadi gini Bu, ibu-ibu itu lebih bagus di rumah. Tapi kadang-kadang boleh saja di masjid. Kenapa? Ya. Jadi gini, bapak-bapak juga tarawih mah di rumah mah boleh. Yang wajib di masjid itu sholat wajib. Cuman di rumah itu kan beda vibe-nya. Yang nggak boleh itu begini Pak, Isya di rumah, tarawih di masjid. Itu yang nggak boleh bapak-bapak tuh. Isya di rumah, tarawih di masjid. Jadi yang bagus tarawih di masjid buat bapak-bapak mah. Cuman sekarang buat ibu-ibu gimana? Buat ibu-ibu bagusnya di rumah. Tapi bagi yang pengen ke masjid ada adab-adabnya. Bu, apalagi di rumah ibu kayaknya bacaannya kurang banyak. Betul nggak? Ya pasti ibu bacaannya itu baik kan. Ya lah tarawih cepat banget. Ya yang kecepatan cahaya aja kalah gitu lah. Kenapa? Karena hafalannya kurang. 2, tarawih kalau di rumah sendiri itu pertama bacaannya kurang, kedua suasananya beda. Kalau di masjid bisa ketemu teman, bisa dengerin tausiah, maka ulama pun nggak melarang ibu-ibu sholat di mana tadi? Di masjid. Cuman kembali syaratnya 4 tadi. Izin suami, jangan pakai parfum, kecuali ya kesayangan ibu boleh tuh caplang. Ya, itu boleh itu tuh. Ya. Ya, press care apa itu boleh itu ya. Ya, apalagi yang dekat AC ya boleh. Ya, atau giliga ya dan lain sebagainya. Terus cari masjid jangan dandan, cari masjid dan tidak ada fitnah tentunya. Makanya diatur sedemikian rupa biar rapih, terpisah ya. Yang kedua Pak Ustadz, kan kalau kita sholat rawatib kan biasanya kan 12 rakaat ya Ustadz. Tapi ada Ustadz kita juga bilang kalau umpamanya qobliyah asar ada, maghrib ada, terus isya ada. Bedain antara muakkad dengan ghairu muakkad. Ustadz itu nggak salah, ibunya kurang jauh belajarnya. Ibu-ibu ini kadang-kadang begini ya, berantem, ngotot-ngototan, kagak pakai ilmu. Kagak ada qobliyah maghrib, ada berantem Bu di Masjidil Haram. Qobliyah maghrib nggak ada, gitu loh. Bu, bedain antara muakkad dengan ghairu muakkad. Kalau ghairu muakkad, qobliyah duhur 2, 4 ya. Ba'diyah duhur 2. Ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh itu namanya muakkad. Jumlahnya berapa tadi? 12. Qobliyah asar ya boleh 4 malah. Tapi ghairu muakkad, siapa yang mau laksanain silakan, yang enggak apa-apa. Tapi kalau saya mau kerjain kalau ada waktu Bu. Kenapa? Ramadan apalagi. Ya, ibu-ibu tuh boleh laksanain semampunya. Kalau bisa mah 2 semuanya. 2 tuh apa? Qobliyah subuh 2. Qobliyah duhur 4. Ba'diyah duhur 4. Tuh. Ya. Qobliyah asar 4. Qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya. Jumlah berapa? 22. Jadi yang 12 itu muakkad, yang ditekankan.
Ya, tapi kalau ibu-ibu kan tenaganya banyak. Ya. Jadi jangan ngomong baik apa mama ya udah. Jadi kalau ibu bisa 12 saja nggak apa-apa. Tapi jangan salahin orang lebih dari 12. Dia menggabungkan antara muakkad dengan goiru muakkad. Yang qobliyah asar goiru muakkad. Qobliyah maghrib, qobliyah isya goiru muakkad. Maka itu nggak apa-apa. Jadi total berapa tadi? 22. Ya, itu. Ada lagi Bapak apa? Oke. Itu terkait tadi sholat tarawih dan witir ya harus ngikutin imam. Saya pernah dengar ada orang berkeyakinan gini, jadi kenapa dia ikut witir dengan imam? Karena witir itu kan penutup sholat katanya, sholat sampai fajar itu kan. Jadi dia ingin lanjut supaya bisa sholat tahajud terus witir. Itu gimana Ustaz? Jadi gini, witir itu penutup itu afdolnya. Ya. Jadi jangan salahin orang witir karena Nabi kita jarang belajar ya. Belajar Nabi pernah sholat 2 rakaat habis witir. Jadi witir itu penutup itu idealnya. Jadi ketika ada orang witirnya habis isya, boleh? Boleh, bahkan itu wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, hadisnya kepada Anas bin Malik, kepada Abu Zar. Di antaranya ada witir sebelum tidur. Nanti malam ibu bangun, bapak bangun, silakan tahajud lagi. Kenapa? Karena Nabi juga pernah sholat sesudah sholat witir. Jadi yang mau witir habis isya silakan. Yang mau witir di akhir silakan. Cuman bedakan kalau bareng imam. Paham? Kalau bareng imam hadisnya khusus tadi saya bilang. Ya. Kalau ibu sehari-hari nih misalnya ini bulan apa? Syaban. Bagus witir di akhir. Ya, bagus witir di akhir. Penutup. Bagi yang mampu. Bapak-bapak capek pulang kerja. Aduh saya capek. Ya, tahajud belum tentu, witir juga belum, boro-boro. Subuh pasti ngepas. Ya, kayaknya fisik nggak sanggup. Mendingan witirnya sebelum apa tadi? Sebelum tidur. Ya, jadi boleh dua-duanya. Tapi kalau Ramadan, bedain. Hadisnya tadi. Man shalla ma'al imam. Hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailihi. Jadi jangan bawa hadis di luar Ramadan sama di bulan Ramadan selain. Jadi kalau di bulan Ramadan, sholat itu ngikutin siapa tadi? Imam. Ustadz, imamnya kagak witir. Ikutin. Tapi jarang ada imam nikat kagak witir biasanya. Ya, jadi kalau di luar Ramadan, Anda boleh witir sebelum tidur atau nanti di akhir boleh. Tapi kalau Ramadan, ngikutin siapa tadi? Imam. Buat yang sholat di mana? Di masjid. Tapi kalau ibu-ibu yang sholat di rumah, ya udah taraweh 8 witirnya nanti belakangan, paham? Ya, kenapa? Karena ibu tidak berjamaah. Tapi kalau bapak-bapak sholatnya di mana? Di masjid, maka bagus ngikutin apa? Supaya dapat apa tadi? Pahala sholat semalaman. Tapi kalau misalnya saya mah kagak mau, ya udah, berarti kehilangan keutamaan pahala sholat semalaman, gitu ya. Jadi bedakan hadis di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Terus? Jadi kalau setelah tarawih witir dengan imam, apakah kita bisa tahajud lagi kah? Ulama seperti Syekh Fauzan, Syekh Shalih bin Utsaimin membolehkan. Ya. Witir lagi nggak itu? Setelah tahajud witir nggak lagi? boleh witir 2 kali. Jadi witir cukup 1 kali. Ya. Taib. Jadi yang mencukupkan tarawih saja sudah nggak apa-apa. Tapi yang nanti malam mau tinggal nanti malam bangun tambahin. Baca Quran, istighfar dan lain sebagainya. Tapi kalau yang nanti malam bangun lagi, tahajud lagi, itu jangan disalahkan. Ya, hendaklah kita berlapang dada untuk masalah fikih. Lanjut, Ibu apa Bu? Kalau masalah fidyah, Ustadz, kalau kita dulu bayarnya pakai uang, apa harus diganti? Ya udah tobat. Ya, tobat. Oh, nggak usah diganti lagi. Kalau mau boleh, kalau punya duitnya. Ganti. Ya, ganti pakai makanan. Ya. Jadi fidyah itu nggak boleh pakai apa tadi? Uang. Fidyah itu pakai
makanan. Caranya gimana? Perhatikan caranya. Caranya Bu, ibu misalnya punya orang tua udah sepuh, nggak puasa 30 hari, anaknya bayarin kalau anaknya punya rezeki. Kalau ibunya kaya, ya kan ada ibu-ibu kaya, ya maka bayar pakai duit sendiri. Tapi biasanya ibu-ibu suka pelit, ya. Nah, terus Bu, caranya gini, boleh setiap hari bayar fidyah atau nanti di akhir barengin semuanya. Caranya pertama yang dilakukan Anas bin Malik, undang orang miskin. Ingat, orang yang miskin yang makan fidyahmu. Bukan ngundang teman-teman sekolah, ayo makan. Ya, padahal itu fidyah gitu loh. Caranya undang 30 orang karena 30 hari kan. Suruh makan sampai kenyang. Ibu cegat tengah pintu. Udah kenyang belum? Udah sampai kenyang tuh. Ya, sampai kenyang. Itu cara pertama. Pasti sulit karena ngundang orang ke rumah. 2, ibu beli nasi box. Nasi box cukup sekali makan aja, nggak usah 3 kali, sekali makan. Ya, tapi ngenyangin. Ingat jangan culas. Nasi banyakin, kuah banyakin. Ya, sama kerupuk jangan. Ya, tambahin lauk pauk, bikin kenyang pokoknya 30 dus bagi-bagi buat orang yang membutuhkan, apalagi fakir miskin. Yang ketiga caranya tiap hari mungkin satu-satu, ya sibuk kasih sama yang membutuhkan. Atau ketemu, Bapak nanti Bapak tiap maghrib datang ke sini ya. Nah, begitu maghrib datang kasih, ya. Begitu hari ke-31, udah Pak, udah selesai. Karena fidyahnya cuma kasihan banget itu. Bagusnya Bu pakai perjanjian. Cuman 30 hari. Kasihan banget orang udah lebih, Bu ada lagi. Gak ada, Pak udah selesai ya. Ya Allah kasihan banget itu ya Bapak ya. Ya jadi fidyah itu banyak orang pakai uang tidak. Atau pakai beras boleh. Tapi kalau bisa plus lauk. Ada apanya sih, ada indominya, ada lauknya gitu ya. Kasihan. Lagi Ibu. Ya, pojok. Ada? Ibu apa? Mana mic-nya? Yang mana yang mau nanya? Assalamualaikum. Salam. Ustadz mau bertanya, kalau kita mendoakan orang tua atau anak, kan yang paling utama tuh pada saat sujud dan sebelum salam. Apakah boleh dicampur ada bahasa Indonesianya? Bagusnya dari Quran dan hadis. Rabbi habli minas sholih ini udah cukup Bu. Ya, pakai bahasa Al-Qur'an. Rabbi habli minas sholihin wa aslih li fi dzurriyyati. Coba ikutin, Rabbi habli minas sholihin wa aslih fi dzurriyyati. Jadi ya Allah, jadikan anak-anakku soleh dan perbaikilah urusan rumah tanggaku. Tu aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah urusan keluargaku. Itu bagus doa begitu. Jadi pakai bahasa Quran hadis jauh lebih utama, ya. Apalagi minta anak yang soleh. Udah cukup itu aja. Ya dari Zoom apa? Tuh kasih mic-nya sama yang mau nanya. Satu, Bu. Sama sebelum hijrah sering meninggalkan puasa. Sekarang bagaimana gantinya karena nggak tahu dulu berapa banyak. Ya diperkirakan. Ya diperkirakan. Lu hitung. Ya Zoom kan. Coba Ibu hitung. Ya berapa jumlahnya. Yang semuda usia berapa balik. Perkiraan head berapa. Ya hitung. Lebih baik banyak daripada kurang. Kenapa? Ya beda sama sholat. Pokoknya bertakwa semampunya. Hitung jumlahnya berapa. Gocap bayar. Ya pakai puasa. Alhamdulillah dikasih kamu. Dan makanya saya bilang tadi, anak kita jangan sampai kayak kita yang dulu sering nunggak puasa. Maka kasih tahu udah di WA anak ya.
Dari WA anaknya. Ya, lanjut. Kedua, apakah keutamaan memberikan makan sahur itu sama dengan keutamaan memberikan makan puasa? Wallahu alam, tapi dua-duanya punya keutamaan. Kalau yang utama mana? Yang penting ibu ngasih kagak. Gitu ya. Bu, ngasih sahur itu kan berkah tadi. Ya, malah menurut saya ngasih sahur itu buat dia puasa loh. Kalau ngasih buka, ya kan dia mau batalin. Intinya ngasih buka puasa bagus, ngasih sahur bagus. Cuman jarang orang ngasih sahur. Kebanyakan. Bisa ngasih sahur biasanya 10 hari terakhir buat orang-orang itikaf. Apalagi itu keluarga kita kasih sahur, Masya Allah. Ya, pahalanya lebih besar lagi. Jadi dua-duanya punya keutamaan. Kita raih dua-duanya, silakan. Ya, lanjut. Saat saya usia 65 tahun akhwat, susah ke masjid untuk itikaf. Bagaimana kalau itikaf di rumah? Itikaf itu bukan di kamar. Itikaf itu bukan di kafe. Itikaf itu wa antum aakifuna fil masajid. Itikaf itu di bahkan yang lebih bagus masjid kayak gini. Masjid jami, masjid besar. Bukan di musola rumah. Akan tetapi bukan berarti dia nggak dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak ada hubungannya sama itikaf. Itikaf itu hanya mempermudah dia bangun. Maka bagi ibu-ibu yang sakit nggak bisa ke masjid untuk itikaf, silakan di rumah dia beribadah. Cuman tidak disebut itikaf karena itikaf itu di masjid. Lebih baik lagi itikaf itu di mana? Di Masjidil Haram. Ya, itu itikaf yang terbaik. Ya, jadi kalau nggak bisa ya sudah di rumah tapi bukan itikaf. Ya, dia beribadah saja di rumah semampunya. Dan keutamaan puasa nggak ada hubungannya dengan itikaf. Itikaf adalah agar dia menjalankan sunnah dan agar mudah untuk bisa banyak beribadah. Jadi ibu tetap dapat keutamaannya. Terakhir siapa? Ibu ya. Ya, dua lagi terakhir ya. Yuk, mic-nya. Udah nggak apa-apa kedengaran Bu? Kenapa? Ya. Oh iya. Ya berarti ibunya yang kudu sabar. Ya, makanya aljar qablad dar. Milih tetangga sebelum milih rumah. Kita kan jarang begitu, Pak. Berdosa kenapa? Oh, kagak salah. Yang salah kalau dia justru yang salah itu. Jadi gini, Bu. Pertama, tugas suami ibu ngasih tahu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tolong dong, jangan berisik. Ya, malah ada yang jawab begini, Pak. Daripada gue bilang yang kotor-kotor, mendingan gue baca itu kan, gitu loh. Emang agak susah, karena udah kebiasaan. Maka tugas kita cuma ngapain? Kalau boleh nggak kalau dikurangin? Boleh nggak jangan teriak-teriak? Dengan nada yang baik tentunya. Jangan sampai kita amar ma'ruf tapi kasar. Itu nyari berantem namanya. Ya, oleh karena itu tugas suami ibu cuma begitu doang. Ternyata dia marah, malah suami ibu suruh pindah rumah. Ya sudah, tinggal di situ bersabar. Suatu saat mungkin mereka dapat hidayah. Nabi SAW bukan diusir, Pak. Waktu di Taif dilempar pakai batu sama anak-anak kecil. Maka kalau kita kena masalah, ingat masalahnya Nabi, maka akan terasa ringan hidup kita. Nabi diusir, dilempar pakai batu sama anak-anak kecil. Yang hebat, maka Bapak Ibu kalau ke Taif tuh yang dilihat tuh bukannya dinginnya Taif, enakan Taman Safari. Ya, tapi peristiwa bagaimana sabarnya
Nabi dalam dakwah. Pak, Bu, datang malaikat penjaga gunung. Nawarkan diri. Bolehkah aku angkat gunung ini lalu aku tibankan kepada penduduk Taif? Coba bapak-bapak, lagi dizolimin, datang pahlawan. Punya pangkat, punya kekuasaan. Begini Pak, saya beresin. Gas! Kalau kita, karena kita kan emosian. Hancurin, sikat. Wah, habis dah. Yang nawarin malaikat, tapi Nabi gak boleh, jangan. Aku berharap ada anak cucu mereka yang nanti masuk Islam. Bisa jadi itu aki-aki yang teriak-teriak itu belum. Nanti anaknya. Nanti cucunya, cicitnya. Maka bersabarlah terhadap lingkungan. Ya, jangan jadi preman di lingkungan. Banyak sabar. Siapa tahu nanti mereka dapat hidayah. Hidayah banyak sekarang anak-anak muda udah kenal sunnah. Ya, suatu saat mungkin anak dia. Ya, sabar ya. Jangan pindah, Bu. Susah nyari rumah. Ya. Ya. Siapa lagi? Satu lagi ya, Bro. Ya. Ya jangan dijawab. Masa Allahu Akbar, kagak boleh. Ya, mendingan ya. Jadi gak boleh jawab azan di kamar mandi, lu lagi berak jawab azan. Ya gak boleh ya, gak boleh. Sampai yang wajib pun gak boleh. Apa? Jawab salam, gak boleh. Padahal jawab salam hukumnya apa? Ustadz kalau setengah-setengah gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum gitu ya. Ya agak boleh ya. Jadi gak boleh jawab azan di dalam kamar mandi. Ya, Ibu apa? Tadi udah dikasih tahu itu mah. Ngobrol baik kali dia. Ya Allah Bu, saya udah hampir 2 jam loh koar-koar. Ya. Jadi dia bayar utang, bayar pakai puasa. Nggak bisa bayar pakai fit. Ya. Terus ibu nanya lagi sekarang, bayar fidyah caranya gimana? Tadi saya sudah terangin itu. Ya. Jadi Bu, kalau anak ibu hamil, menyusui, kan banyak utangnya, bayar segera. Caranya gimana Pak Ustadz? Ya bayar pakai puasa. Nggak sanggup puasa, bayar pakai fit. Ya, udah. Selesai? Ibu Dana? Taib lebih baik ya berhenti sebelum azan. Karena itu ibu bakalan jadi was-was kayak begitu. Betul nggak? Ya, jadi memang ada ulama berpendapat ya. Lagi makan ibu, Allahu Akbar, selesaikan apa yang ada di mulut. Ada yang kedua, selesaikan yang ada di piring. Ya. Ya, luar biasa ya. Kita supaya terbebas dari perbedaan pendapat, kita sudah tahu kapan waktunya imsak itu kan azan. Jadi memang ulama beda pendapat masalah itu. Terusin, kenapa? Kalau memang belum yakin itu azan. Masalahnya kita akan jadi ragu di situ, was-was. Ibu akan begini, batal enggak ya? Tapi kan kata Ustadz itu. Makanya mendingan kita sudah selesai sebelum azan. Supaya bebas dari was. Kalau saya udah keluarin aja saya mah. Daripada was-was. Walaupun ada pendapat tapi khilaf ulama. Ya supaya keluar dari pendapat udah selesaiin aja. Ya buang yang ada di mana. Ya di ini. Makanya pentingnya persiapan. Terakhir Bapak apa Pak? Nanya apa? Ya. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Dikit aja coba, jangan lama-lama ya. Taib begini jadinya. Nih masalah WC madhab kiblat. Ada banyak pendapat. Pertama, yang nggak boleh itu, yang pertama boleh WC madhab kiblat asalkan terhalangi dengan tembok. Jadi yang nggak boleh itu zaman dulu tuh open, paham nggak? Zaman dulu mana ada WC? Zaman sekarang aja masih ada daerah-daerah yang nggak ada WC. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i yang nggak boleh itu adalah dia madhab kiblat tapi terbuka. Tapi kalau di kita kan WC sudah ada apa? Ada tembok, ada penghalang, nggak akan live kita di situ. Nggak ada orang live gitu loh. Ya, makanya pendapat yang pertama boleh asalkan apa tadi? Terhalang tembok. Pendapat kedua tetap kagak boleh walaupun terhalang tembok. Ya, ini pendapat lebih hati-hati. Ya, pendapat yang ketiga boleh membelakangi kiblat tapi nggak boleh ngadep. Jadi beraknya membelakangi, susah tuh. Ya, jadi boleh membelakangi tapi tidak menghadap berdasarkan hadis Ibnu Umar yang melihat Nabi membelakangi kiblat ketika buang air. Yang keempat, ya tadi boleh menghadap asal ada tembok, tetap nggak boleh walaupun ada tembok. Boleh menghadap membelakangi, ya. Yang terakhir nggak ada larangan, bebas saja. Tapi saya lebih condong kalau kita hati-hati pakai yang kedua, nggak usah menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat kalau memang kita ada rezeki. Biasanya di Indonesia kontraktor udah pada ngerti, namanya WC nggak boleh madhab kiblat, ya. Tapi kalau sekarang sudah ada, misalnya ibu beli rumah sudah termasuk WC-nya termata madhab kiblat, yang penting ada apa tadi? Tembok. Ya, kenapa? Karena zaman dulu nggak ada temboknya, itu yang maksudnya. Paham kan? Gak apa-apa, kan ada tembok. Gak apa-apa, kan ada tembok. Tembok itu sutroh. Wah, live. Ya kagak boleh. Depannya kiblat, depannya WC. Terus ada yang boker, gimana dia sholat? Harus dikasih hijab. Harus dikasih hijab penutup. Misalnya gini Pak, kita sholat ya, sholat. Terus depannya ada pintu kamar mandi ya. Kita kasih apa nih? Sutroh. Ya, cuman tetap aja kepikiran kalau kebuka kan. Ya, ya, ada orang di situ terus istrinya masuk lagi gitu loh. Ya, maka ya bagus nggak begitu ya, nggak begitu. Itu termasuk kurang adab ya, kurang adab. Taib, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan ya. Semoga dimudahkan untuk bisa memaksimalkan diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Insyaallah kita semuanya saling mendoakan ya, saling mendoakan. Doakan saya, insyaallah kita ketemu lagi setelah lebaran ya, insyaallah. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.